Sama sekali tidak ada bacaan apapun sebelum adzan. Langsung aja. Para ulama juga sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang kesalahan-kesalahan adzan, diantaranya muadzin mengucapkan bacaan-bacaan doa-doa tertentu sebelum adzan. Ini semua tidak ada dasarnya. Ini dari Nabi SAW, tidak boleh dilakukan oleh para sahabat. Anda pernah dengar? Selawat sesaat akan memulai azan, apa termasuk sunnah Nabi SAW? Tolong sebutkan lafaz selawat yang diajarkan Nabi SAW. Akan azan tidak ada satupun bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Muadzin telah memiliki keutamaan yang besar, yakni dia azan. Tidak ada sebelumnya ucapan bismillah, ta'awud, selawat, membaca selawat, atau lain-lain lafaz. Tidak ada. Sama ketika kita akan sholat, tidak ada ucapan bismillah, tidak ada baca ta'awud, tidak ada baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nyata tidak mengumandangkan sholawat tarhim sebelum azan ketika sudah hendak memasuki waktunya sholat, terutama ketika menjelang subuh, hukumnya bid'ah dan menyimpang dari sunnah. Sholawat tarhim yang seringkali terdengar di berbagai masjid atau musola di negeri ini merupakan ciptaan dari Syekh Mahmud Khalil Al-Husori, seorang qori ternama lulusan Al-Azhar. Beliau merupakan ketua Jamiatul Qurra wal Huffaz, yaitu organisasi para penghafal Al-Quran di Mesir. Sholawat tarhim ini kemudian pertama kali sampai ke Indonesia pada akhir tahun 1960-an. Saat itu, Syekh Mahmud Al-Husori berkunjung ke Indonesia dan diminta untuk merekam sholawat tarhim di Radio Lokananta Solo. Hasil rekaman tersebut kemudian disiarkan oleh Radio Lokananta dan juga Radio Yayasan Masjid Rahmat Surabaya. Dari sinilah awal mula sholawat tarhim menjadi populer di Indonesia sampai saat ini. Pada dasarnya, tujuan dari melantunkan sholawat tarhim ialah untuk membangunkan kaum muslimin agar mempersiapkan diri untuk sholat subuh, atau membangunkan mereka yang ingin melaksanakan sholat tahajud. Oleh karena itu, sholawat tarhim tidak wajib menggunakan karangan Syekh Mahmud Al-Husori, tapi bisa memakai bacaan apa saja dengan tujuan membangunkan sholat subuh, sholat tahajud, sahur, dan lain sebagainya. Terkait dalil tarhim atau bacaan Al-Quran dan seruan-seruan sebelum subuh adalah dalil tentang bolehnya menyeru umat Islam agar bangun sebelum subuh. An Abi Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadakum aw ahadam minkum adhanu bilalin min sahurihi fa innahu yu'adhdhinu aw yunadi bilailin liyarji'a qa'imakum wa liyunabbiha na'imakum, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tak perlu mencegah Bilal untuk adzan sewaktu sahur, karena adzan itu bertujuan untuk mengingatkan siapa saja yang masih berjaga dan juga membangunkan yang tidur. Dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz 1 halaman 221 dijelaskan bahwa di dalam hadis-hadis lain diterangkan tarhim yang disuarakan keras itu memang baik, namun jika disuarakan pelan itu lebih baik, terutama bila dikhawatirkan akan muncul sikap ria atau mengganggu orang yang sedang sholat tahajud. Namun selagi tidak ada unsur-unsur tersebut, maka tarhim dengan suara keras akan lebih baik agar kaum muslimin bisa terbangun dari tidurnya. Kemudian dalil berkaitan dengan kebolehan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tersurat dalam sholawat tarhim ciptaan Syekh Mahmud Al-Husori. Banyak sekali hadis-hadis yang membolehkan umat Islam memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian yang wajar saja, tidak berlebihan dan faktual, sebagaimana dikisahkan dalam suatu riwayat bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah.
Lalu beliau melihat seorang Arab Badui yang juga tawaf sambil menyeru, "Ya Karim." Maka Nabi pun mengucapkan "Ya Karim" di belakangnya. Kemudian ketika si Arab Badui berpindah ke rukun yang kedua, dia tetap menyeru "Ya Karim." Maka Nabi pun menirukan "Ya Karim." Kemudian si Arab Badui mendekat ke Hajar Aswad dan berdoa "Ya Karim." Lalu Nabi kembali mengikuti dan mengucapkan "Ya Karim." Maka si Arab Badui menoleh dan berkata, "Adakah kamu menertawakan aku? Seandainya bukan karena wajahmu yang bercahaya dan penuh karomahan, pasti kamu sudah kuadukan kepada kekasihku Muhammad." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah engkau belum mengenal nabimu, wahai saudara Arabku?" Orang Badui itu berkata, "Demi Allah, aku beriman kepadanya padahal aku belum pernah mengenalnya sejak aku memasuki Mekah. Aku juga belum pernah menjumpainya." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku ini nabimu, wahai saudara Arabku." Mendengar pengakuan itu, sang Badui segera memeluk dan mencium tangan Nabi seraya berkata, "Bapak dan ibuku sebagai penebusmu, wahai sang kekasihku." Jadi kesimpulannya, membangunkan umat Islam untuk sahur, tahajud, atau sholat subuh hukumnya mubah, dan sebaiknya dilakukan beberapa saat menjelang waktu subuh menjelang pagi hari, bukan dini hari karena bisa mengganggu orang tidur. Bacaan atau seruannya boleh memakai ayat Al-Quran atau selawat dan lain sebagainya.